Oke, monggo nanti dibantu record ya Mbak Sekar ya. Siapa? Oke, ini udah ada kasusnya. Yang mau notulensi siapa? Hasya. Gak apa-apa nih aku lagi. Nggak Oh nggak apa-apa. apa-apa. Ini udah. Mulai aja. Bacain Din. Pada pengembangan produk 0,5 gram per liter yang mengandung karboksimetil selulose 1 gram per liter, Na fosfat 1 gram per liter, NaCl 9 gram per liter, benzyl konikum klorida 1,1 molar, dan sulfur asetat sulfit. Pada proses pengembangan produk tersebut dilakukan pengujian stabilitas dan melihat adanya peningkatan ukuran suspensi selama proses penyimpanan. Sebagai formulasi sains, uraikan efek yang jadi dan rekomendasi konkret apa yang dapat saudara sampaikan. Oke, siapa yang mau berpendapat? Itu peningkatan ukuran suspensinya gara-gara apa tuh? Peningkatan ukuran suspensi mungkin ada income atau apa ya? Kristal apa? Nggak sesuai sama solvennya bisa nggak sih? Solvennya jadi kayak salah milih solven atau gimana? Solvennya itu yang mana, Kar? Solvennya apa ya? Bentar. Mungkin itu nggak sih, kan ada yang kayak itu kan partikelnya gabung jadi satu gitu kayak aglomerat gitu loh. Itu bisa nggak? Bentuk cake gumpel gitu. Kayak partikelnya kayak pada nyatu gitu, bisa nggak sih? Iya, cuman ini masalahnya dari apa dulu gitu? Disebabin karena apa ya? Stabilitasnya nih. Kalau peningkatan ukuran gini tuh sama kayak terbentuk kristal gitu nggak sih? Beda ya? Saya tahu tuh pembentukan karena pH-nya nggak sesuai. Terus kenapa aja kalau pH-nya nggak sesuai? Mungkin bakar yang dipilih itu nggak sesuai kali. Maksudnya kalau pH-nya nggak sesuai itu terus partikelnya kok bisa gede gimana? Maksudnya nggak paham maksudnya sih. Antar bahan bisa nggak sih? Ini kalau misalnya pH nggak sesuai kan, kalau kelarutan pH kan berakibat ke terionisasi atau enggak gitu kan ya, bisa mempengaruhi kelarutan. Kayak gitu. Bentar, interupsi bentar. Aku boleh ngecek recordnya dulu nggak? Takutnya suaranya nggak kerekam, bentar ya. Bentar. Tapi bahan aktifnya yang ekstradiol itu. Terus potensinya segitu. Ini hubungannya sama potensi sama kelarutan nggak sih? Yang kayak misal potensinya lebih besar daripada kelarutan. Gimana sih, aku lupa. Tapi potensi kayak gitu tuh itu nggak sih pengaruhnya emang ke peningkatan ukuran partikel gitu? Kayaknya mungkin lebih itu tuh jadi nggak larut nggak sih maksudnya? Kalau nggak larut ngendep terus bisa gumpel gitu maksudnya. Pertumbuhan kristal kan ini ini nyampe pertumbuhan kristal gitu ya? Iya ya. Kan ukurannya meningkat, mungkin bisa kebentuk kristal gitu, kristal. Kalau menurutku, yang lain gimana? Izin berpendapat. Kalau itu NaCl kan ion ya. Itu kalau keberadaan ion itu apa mempengaruhi pembentukan kristal gitu ya? Ya menurutku mempengaruhi kristalnya. Ini berhubungan sama muatan ionnya nggak sih? Iya, kayak muatan negatif positifnya gitu loh. Berarti permasalahannya ada di penggunaan NaCl. Benar nggak sih? Nggak tahu.
Oke, juga. Kayaknya iya, soalnya kan itu ion. Tapi kan NaCl itu bukan pengisotonisnya ya? Bukannya kalau misalkan ada Iya, NaCl pengisotonis. langsung nggak tahu deh. Gimana sih, gimana? Tapi emangnya bukannya ini langsung isotonis gitu, jadi ya udah. Bukan bentar. Gara-gara NaCl. Itu tuh yang NaCl sama Na fosfat tuh sama-sama elektrolit nggak? Iya sih harusnya. Dua-duanya elektrolit. Iya. Elektrolit. Setahu aku tuh kalau yang CMC itu CMC bukan elektrolit. Nah, setahu aku tuh buat menurunkan nilai potensial zeta tuh bisa dengan adanya penambahan elektrolit lah. Itu kan udah ada elektrolit 1, tapi di sini elektrolitnya 2 kan. Nah, berarti apa, elektrolitnya kebanyakan, jadi potensial zetanya menurun, terus terjadi yang aglomerasi itu. Jadi punten, Ya. aku mau Bisa. kasih masukan, bisa nggak? Masih pendapat kalau yang berdasarkan di videonya Pak Syaiful itu kalau ukuran partikel itu lebih ke karena termodinamik nggak sih? Ya, Jadi terus? karena suhu gitu. Termodinamiknya itu yang gimana, Kak? Wait. Bisa sih. Karena ada penurunan suhu, makanya dia terus jadi kayak ukurannya semakin gede gitu. Kalau Iya, aku bisa. itu mungkin bisa jadi kunci masalahnya juga bisa. Karena ada penurunan suhu sama perubahan karakteristik lah. Perubahan karakteristik gimana cara tuh? Dan itu nggak bisa diamati secara visual gitu katanya. Oh iya, sama apa sih, aku jadi inget yang katanya Sekar tadi itu, kalau termodinamik itu ada yang itu juga sih, apa, nggak cocok sama mediumnya gitu loh. Kalau yang dari video kayak nggak cocok sama medium pendispersinya gitu. Ini berarti medium pendispersinya yang mana ya? Ini tuh belum ada itu nggak sih? Belum ada. Mending diuraikan dulu fungsinya. Iya, aku nggak ngerti. CMC buat apa? CMC itu surfaktan. Thickening agent. Hah? Thickening. Thickening atau wetting? Thickening. Thickening kan polimer. Oh iya, oke. Natrium fosfat diketik aja sih. Ya. CMC wetting agent. Terus gimana Mei mau ngomong? Enggak. Bener. Enggak jadi. Terus Na fosfat buat apa? Enggak tahu. Fosfat. Natrium fosfat. Itu dapar. Tapi ya itu asetat itu. Daparnya dapar asetat. Na fosfat itu surfaktan bukan sih? Surfaktan. Bukan ya? Enggak tahu. Natrium asetat. Ini biasanya kayak natrium fosfat digunain untuk deterjen gitu. Natrium fosfat untuk meningkatkan efisiensi dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadahan air. Apalah itu, nggak tahu deh. Ya udahlah, surfaktan. Ya. Tapi surfaktannya mana? Lah, ini. Benzalkonium apa? Katanya meningkatkan apa? Meningkatkan efisiensi surfaktan. Iya. Nah, itu, tapi surfaktannya nggak ada. Benzalkonium ya apa? Konikum. Pengawet kan? Pengawet. Itu kok yang NaCl-nya kok tinggi banget nggak sih? 9 gram per liter. Itu termasuknya tinggi nggak? Enggak nggak sih? Pas, tapi kalau ada gitu kok. Yang ion yang lain kayaknya kelebihan deh. Apa asetat kayak aja sih? A-nya kok kayak jomplang banget ukurannya. Banyak. Ya kali, iya ya. Na fosfat, ya nggak tahu lah. Buffer kan? Jangan karena Na fosfatnya. Tadi aku nyari di Google tuh Na fosfat tuh buffer. Tuh kan. Ini asetatnya buat apa? 2 Logi. Emang bisa kombinasi? Harusnya kan sama-sama
Na asetat sama asam asetat atau Na fosfat monobasik sama Na fosfat dibasik gitu kan. Nah ini buffer asetatnya mana? Ini ada ini. Nggak ada kan, berarti kita nambah, kalau kita mau kasih buffer asetat tuh kita nambah bahan gitu nggak sih? Kalau di maksudnya di yang ini, yang produknya ini kan belum ada. Nambah bahan apa, Bing? Nggak ngerti. Enggak ding, gimana sih, Mas, bingung aku. Na fosfat, yalah, udahlah permasalahannya ya Na fosfat nih. Berarti efek yang ditimbulkan itu terbentuk kristal ground. Karena penggunaan NaCl bener, Ji. Masa iya? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Tapi itu Na fosfat buat apa? Itu pertanyaannya itu. Tadi yang penurunan suhu gimana permasalahannya? Sekat? Itu dari aspek termodinamik terjadi penurunan suhu dan perubahan karakteristik. Penurunan suhu. Siapa mau nambahin lagi? Dan perubahan Bentar, aku mau karakteristik. berpendapat. Kan ini nggak tahu kan, maksudnya yang surfaktanya tuh yang mana gitu kan. Kalau misalkan misalkan Na fosfat tuh kan tadi mengoptimalkan kerja surfaktan. Nah, di sini ada benzalkonikum klorida, itu tuh pengawet kan. Nah, kan pengawet sama surfaktan tuh nggak inkom kan, maksudnya nggak bisa kerja. Nah, kalau misalkan gara-gara itu jadinya tuh nggak ada tegangannya gitu loh, jadi kayak membentuk gumpalan, terus habis itu ini partikelnya jadi besar-besar, kayak gitu bisa nggak? Bisa. Ditulis aja. Bentar, tapi bisa. Apa itu nggak sih kalau pengawet tuh malah justru pengawetnya jadi nggak aktif gitu, atau kebalikannya? Jadi kan pengawetnya kayak terjebak di itu kan surfaktannya kan. Itu kan jadi nggak aktif gitu. Oh iya juga ding. Tapi penggunaan surfaktan itu katanya boleh di bawah CMC itu, yang penting membasahi gitu. Kalau di bawah CMC ntar cuma mau basahi doang tuh. Ya emang tujuannya itu menurunkan tegangan antar muka ya itu. Jadi nggak ditulis. Nih 5 menit lagi. Solusinya apa? Terus solusi. Misal kalau udah terbentuk kristal ground, solusinya boleh dipanasin nggak sih? Nggak boleh. Nggak bisa. Bling nitrogen. Ntar super saturasi gitu nggak sih dia? Apa sih namanya, nggak tahu. Enggak, terus itu sih setahu aku, terus kan kalau dipanasin nanti kalau pas dingin sama aja kayak balik lagi gitu. Iya. Solusinya buang. Sama. Berarti kalau enggak sih? Berarti kalau permasalahannya dari NaCl-nya berarti diubah yang non ionik gitu, ya nggak sih? Tapi itu pengisotonis, tahu emang boleh gitu? Kan iya kan, pengisotonis ada yang ionik, ada yang non ionik. Oh, iya gitu. Iya. Non ionik contohnya apa? Yang itu yang gula-gula apa, dextrosa. Kalau nggak salah. Iya itu. Dextrosa. Nah, kalau adanya penurunan suhu, solusinya? Ya berarti disimpan di suhu yang benar. Itu tadi tuh penurunan suhu apa kenaikan suhu sih yang bikin itu? Penurunan kalau di video. Oh, barusan tuh aku baca jurnal tuh kenaikan suhu malah bisa bikin itunya makin besar ukuran partikel, tapi Iya jurnal bisa juga. Berarti ini aja nulisnya perubahan suhu aja, entah itu menurun atau naik. adanya perubahan suhu yang drastis apa ya? Udah. Bapaknya ngerti.
Apa solusinya tadi? Penambahan surfaktan. Hah? Iya. Iya. Ini permasalahannya tidak. Surfaktan Enggak, yang suhu tadi. non-ionik. Yang suhu tadi apa? Suhu. Ya udah gitu Ji. Masalahnya kalau di Tapi suhu nggak itu tahu sih. kita nggak tahu nggak sih kayak suhunya itu selalu turun atau naik gitu. Iya, cara nentuin suhu nggak ada. optimumnya tuh gimana gitu. Ya gitulah kami. Ada lagi? Ditambahkan surfaktan yang apa? Non-ionik apa non-ionik kan? Non-ionik. Soalnya udah ada ionnya tadi kan. Contohnya? Surfaktan non-ionik. Win. Kontak. Win. Ada lagi nggak? Ini tuh membingungkan saudara-saudara. Efek yang terjadi. Efeknya? Ya udah. Efeknya terbentuk kristal. Efeknya kadar turun nggak sih? Nah ya mampus. Efeknya belum. Kadarnya turun karena Kadarnya turun karena terbentuknya. Lah kok bisa? Kadar turun. Gak Apa tahu. nggak itu nanti nggak sebentar. lolos yang uji itu nggak sih? Nggak lolos uji partikel. 1 menit lagi. Iya itu. Sama itu bisa nyumbat siring gitu. Aci presentasi. Hasna aja. Kok aku? Ya kan kamu yang nulis sekalian Aci. yang. Apa Ya Allah. tadi? Bisa menyumbat siring dah? Apa? Oh nggak lolos uji yang ukuran partikel. Partikel. Bisa Tiba-tiba ada menyumbat efek ya? efeknya itu loh yang menyumbat pembuluh api. Rekomendasi konkret apa yang dapat saudara namanya? Ya udah kalau misalnya. Ya udah itu solusi. Oke. Hasya presentasi. Astagfirullahaladzim. Bisa menyebabkan penyumbatan iya benar ini. Penyumbatan di pembuluh. Oh my god. Kita ini ruang satu apa ruang dua sih? Tapi kan Semangat. suspensi nggak ke intravena. Udah. Ya, tapi Tapi kan kalau pakai misalnya siring nggak juga. intravena, Bisa kan? Boleh. Oh iya, oke. Ukuran partikel. Nyumbatnya di pembuluh kapiler benar. Iya, Bukan. iya sih nggak masuk akal. ya gimana tuh? Ya menyumbat siring. Udah nggak mau lagi.